Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia dari tema 8 Bumiku. KD 3.7 dan KD 3.8. Masih ingatkah kamu dengan teks atau karangan non-fiksi? Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak faktual dan imajiner atau tidak imajinernya suatu teks. Perbedaan keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi dibagi menjadi dua. Satu, non-fiksi murni, yaitu berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Kedua, non-fiksi kreatif, yaitu berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya berbentuk novel, puisi, dan prosa. Tulisan non-fiksi yaitu tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, featur, skripsi, tesis, atau disertasi, makalah. Subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Pada teks non-fiksi terdapat judul teks yaitu kepala teks atau karangan yang dapat memberikan gambaran umum mengenai isi teks. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui makna kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks. Mengidentifikasi informasi teks non-fiksi. Informasi pada teks non-fiksi disajikan secara tersirat atau tersurat. Informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks. Informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan isi teks. Informasi tersirat dapat ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok terlebih dahulu. Menurutmu, apa kata kunci dari judul teks berikut? Perbedaan waktu di bumi. Apa makna kata kunci tersebut? Memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Perhatikan judul teks dengan cermat. Tentukan kata kunci pada judul. Pahami makna dari kata kunci tersebut. Perkirakan informasi yang akan disajikan. Menguji kesesuaian judul dengan isi teks. Berikut langkah-langkah untuk menentukan kesesuaian judul dengan isi teks. Menemukan kata kunci pada judul teks, lalu memperkirakan informasi di dalam teks berdasarkan kata kunci tersebut. Membaca isi teks dengan seksama, lalu menemukan informasi penting di dalam teks tersebut. Membandingkan perkiraan informasi pada langkah pertama dengan informasi pada langkah kedua. Jika terdapat banyak perbedaan, artinya judul teks tersebut tidak sesuai dengan isinya. Sebaliknya, jika hanya terdapat sedikit perbedaan, artinya judul teks tersebut sesuai dengan isinya. Perbandingan perkiraan informasi dapat dibuat dalam bentuk tabel agar memudahkan kamu. Menyusun naskah reportase.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reportase adalah laporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Jadi, naskah reportase dapat diartikan sebagai naskah berisi laporan kejadian yang didasarkan pada hasil pengamatan atau hasil mengkaji suatu sumber tulisan. Naskah reportase juga sering disebut naskah berita. Langkah-langkah menyusun naskah reportase. Menentukan tema naskah reportase yang akan disusun. Tema bersifat faktual. Mencari informasi yang sesuai dengan tema. Informasi didapat dari pengamatan atau bacaan. Menyusun pertanyaan sesuai tema 5W1H. Menyusun informasi yang telah diperoleh menjadi naskah reportase. Gunakan bahasa yang menarik dan menggunakan kalimat efektif. Subtema 2, Bumiku dan Musimnya. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama berisi penjelasan umum, suatu fokus permasalahan, dan didukung kalimat penjelas. Dan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama suatu paragraf. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Gagasan utama menjadi kunci untuk menemukan informasi penting dalam paragraf. Kita dapat menemukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Cara mengidentifikasi gagasan utama dari teks. 1. Bacalah teks dengan cermat, kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. 2. Tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, coba perhatikan peta pikirannya mengenai bumiku. Mencari informasi penting bacaan. Menemukan informasi secara tepat pada bacaan dapat dilakukan dengan cara membaca memindai. Membaca memindai adalah teknik membaca dengan cara mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Infografis. Infografis merupakan sebuah gambar yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan cepat dipahami. Infografis juga disebut sebagai cara menyajikan informasi secara visual. Infografis terdiri dari tulisan dan tambahan gambar ilustrasi yang menarik. Fungsi dasar infografis adalah untuk menyederhanakan informasi berbentuk narasi ke dalam bentuk grafis atau grafik atau visual. Nah, perhatikan gambar infografis. Sampah Jakarta. Nah, diperhatikan ini bentuknya ya. Subtema 3, Bumiku, Matahari, dan Bulan. Informasi penting pada teks non-fiksi. Memulai teks non-fiksi, kita dapat memperoleh informasi-informasi dalam bidang tertentu, misalnya sains atau pengetahuan. Teks non-fiksi dapat berisi informasi-informasi mengenai peristiwa gerhana matahari. Setelah membaca teks non-fiksi,
tentang peristiwa gerhana matahari dari buku paket tema 8 halaman 94 sampai 95, kita harus dapat menangkap informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, pengetahuan dan wawasan kita dapat bertambah. Nah, bagaimana cara menemukan informasi penting pada suatu bacaan? Menemukan informasi penting pada teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah judul bacaan dan keseluruhan isi bacaan dengan cermat. 2. Catat kata-kata penting atau garis bawahi kalimat-kalimat penting dalam bacaan tersebut. 3. Susunlah informasi-informasi berdasarkan kata atau kalimat-kalimat penting yang telah ditemukan. Menyajikan informasi penting secara visual. Teks bacaan non-fiksi berisi informasi dalam bidang tertentu. Informasi-informasi tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan. Informasi-informasi berbentuk tulisan yang kita dapatkan dari bacaan dapat disajikan dalam bentuk gambar atau visual. Penggunaan gambar dan kata-kata bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami informasi yang disampaikan. Membaca dan memahami informasi yang terdapat pada bacaan dengan baik. Menemukan gagasan pokok informasi penting pada masing-masing paragraf. Sajikan informasi penting tersebut dalam bentuk gambar atau visual. Nah, coba perhatikan gambar berikut, yaitu informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar atau visual. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, ini contoh menyajikan informasi penting secara visual. Nah, demikian materi kita untuk bahasa Indonesia. Ibu harap materinya dicatat di buku catatan ya, supaya anak-anak ibu lebih memahami materi kita hari ini. Nah, tugas keterampilan kita untuk hari ini dari bahasa Indonesia tema 8. Bacalah teks bacaan berjudul Kisah Petani Cabai Sukses, Untungnya Menggiurkan yang ada pada buku paket tema 8 halaman 115 sampai 116. Kemudian, buatlah format ulasan cerita pada halaman 117 di selembar HVS. Isilah format ulasan tersebut sesuai isi teks yang telah dibaca. Nah, coba ini bagian-bagian cerita kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Nah, jangan lupa tulis nama, tanggal, kapan cerita itu terjadi. Nah, di mana cerita itu terjadi? Setelah anak-anak ibu menjawab, baru deskripsi tentang tokoh yang diceritakan. Buat deskripsinya. Selanjutnya, apa masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita? Dan bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Itu dijawab. Selanjutnya, gagasan utama cerita itu tentang apa? Dan bagian cerita yang paling kamu sukai apa? Dan mengapa kamu menyukai cerita itu? Buat alasannya. Ya, buat anak-anak ibu, buat formatnya seperti ini di kertas HPS dan jawab dengan bagus, rapikan tulisannya. Oke, buat anak ibu. Dan tugas pengetahuan. 1. Apa hal pokok yang membedakan karangan fiksi dan non-fiksi? Kedua, apakah yang dimaksud informasi tersirat dan tersurat? Ketiga, bagaimanakah langkah-langkah menguji kesesuaian judul dan isi teks?
Keempat, bagaimanakah langkah-langkah menemukan informasi penting pada teks non-fiksi? Kelima, sajikan informasi berikut dalam bentuk gambar atau visual. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Nah, tuliskan soalnya ini di buku tugas dan kerjakan dengan bagus supaya nilai anak-anak ibu semakin bagus lagi. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.